lawan yang skillnya lebih tinggi kalah, nggak masalah, kita nggak kehilangan apa-apa, tetapi dikasih kesempatan lagi, kalau enggak ya nanti lawan arcade, lawan mode-mode yang disiapkan oleh developer. Nah, jadi cuman 15-30 menit saja ya, kita nggak menghabiskan waktu per satu akun ya. Kemudian dari segi Colosseum di game lain tidak ada, di sini ada nih. Jadi fitur baru nih. Jadi kita geng lawan geng, wah kita berafiliasi ya. Jadi antar clan, kita membuat satu clan. Nah, nanti satu clan ini mewakili dari 5 orang ya, jadi 5 player. Masing-masing player nanti mengirimkan satu koi terbaiknya, nanti pertarungan antar clan. Nah, yang menang nanti dapat koisan. Nah, ini yang tidak ada di game-game lain ya. Makanya inilah kelebihan koisan lain. Kenapa kok harus milih koisan ya? Oke. Nah, apa saja yang ada di Koisan World fiturnya? Ya. Pertama adalah misi harian. Nah, misi harian inilah sebagai penghasilan harian kita. Syaratnya apa? Untuk kita bisa menyelesaikan misi harian. Ya, jadi syaratnya kita harus memiliki 3 koin ya. Jadi untuk bisa menyelesaikan misi harian, tiap hari kita dapat kripto, nah, maka kita harus minimal punya 3 koin di dalam satu akun. Nah, durasinya seperti saya bilang tadi kurang lebih 15-30 menit. Nah, rewardnya kita akan dapat 15 toki-toki setiap hari ya. Jadi toki-toki ini adalah token yang di blockchainnya Koisan. Nah, ini jadi Koisan ini bikin token yaitu namanya toki-toki, dan toki-toki ini hanya bisa dihasilkan dari bermain game ya, hanya bisa dihasilkan dari bermain game. Oke. Nah, kemudian ada fitur kedua yaitu breeding ternak. Syaratnya apa kalau kita mau breeding? Nah, syaratnya kita harus punya 2 koi. Ya tentunya ya namanya juga sejoli kan. Harus punya 2, nggak bisa 1. Self service ya nggak bisa ya. Nah, jadi harus berpasangan. Nah, syaratnya 2 koi dan gas fee. Nah, ada gas fee-nya. Nah, dari bahasa sebelumnya yang kita bicarakan mahar. Nah, kita ganti sekarang, kita biasakan yaitu gas fee namanya ya. Nah, durasinya kurang lebih 7 hari. Apa rewardnya? Nah, tentunya menghasilkan 1 koi baru. Nah, belum nih di ACC atau enggak. Kemarin ada usul-usul gimana nih, bisa enggak kalau si lebeknya atau si ininya Kang Ibra bisa menghasilkan koinnya kembar. Nah, itu usul-usul ya. Ya, jadi enggak, belum di ACC dan mungkin enggak di ACC oleh developer bisa melahirkan kembar. Nanti bahaya kalau kembar 10 ya jadi koi beneran, bukan koi langitan ya. Oke, jadi rewardnya dari breeding ini menghasilkan 1 koi baru setiap seminggu. Kemudian fitur tadi lagi adalah Colosseum, 5 player per clan. Nah, durasinya saya belum update infonya dari developer. Kalau nggak salah bisa kapan saja ini, tinggal janjian aja mungkin antar clan, ayo kita taruh. Nah, gitu ya. Nah, nanti rewardnya adalah mendapatkan koisan ya. Nah, ini fiturnya yang ada di Koisan. Apa itu misi harian? Nah, misi harian ini adalah penghasilan harian. Karena apa ya, tadi NFT game berbasis blockchain ini ya memang sekarang saya bilang tadi menjadi sumber penghasilan sehingga bisa dijadikan sebuah profesi. Bahkan kelebihan yang lainnya adalah bisa kita ini membuka lowongan pekerjaan. Ya, kenapa? Ya tentunya ya seperti mitra saya Bune, wah ini nenek-nenek luar biasa, punya 1 akun itu aja udah 300 tuh koinnya kan. Ya kalau 1 akun 5 itu 3 untuk misi, 2 untuk breeding, ya berarti kalau 300 berapa tuh? 60 akun. Wah, 60 akun kan nggak bisa main sendiri kan. Mau nggak mau harus nyari joki. Artinya mencari joki ini kan berarti menawarkan lowongan pekerjaan. Kita bisa membantu orang lain untuk bisa mendapatkan penghasilan luar biasa ya. Nah, ini jadi misi harian adalah sebagai sumber penghasilan harian kita nanti dari bermain game, yang mana rewardnya seperti tadi dijelaskan mendapatkan 15 toki-toki per hari dengan durasi kurang lebih hanya main 15-30 menit saja per 1 akun. Informasi dari dev, 1 HP kita
bisa maksimum itu 5 akun. Ya, satu HP berarti 5 akun. Nah, itu nanti tinggal silakan strategi. Mau dimainkan 5 atau mau dijokikan, nah itu silakan strategi masing-masing ya. Nah, sekarang kita ilustrasi saja. Kalau kita punya akun 1, kemudian setiap hari dapat 15 toki-toki, berarti setiap bulan kalikan 30, 450 toki-toki sebulan. Berapa yang diperkirakan nanti seperti hari Kamis kemarin ya, Mas Gaira bilang ya nanti Rp1.000 aja ilustrasinya. Berarti kalau 450 kali 1.000 yang 450.000 satu akun ya. Apalagi kemarin SLP dari Aksi Infinity ini sempat menembus di atas 5.000. Jadi bukan hal yang mustahil. Jadi si toki-toki ini karena suplainya terbatas bisa lebih dari 5.000. Ini anggaplah yang terendah 1.000, berarti satu akun aja 450.000. Ya silahkan, tinggal strateginya faktor kali. Kalau punya 10 akun ya 4,5 juta. 4,5 juta berarti kalau di Bandung di atas UMR ya. Nah itu. Kemudian kalau punya 100 akun 45 juta ya per bulan. Bangga nggak disebut orang bilang jadi pemain gamers? Jadi profesi nanti nih. Saat ini mungkin masih dicemooh orang, apa kamu main game? Nah, belum tahu dia hasilnya kita nanti per bulan bisa 45 juta kan? Itu baru dari misi harian. Nah, kemudian ada breeding. Inilah penghasilan mingguan kita. Ya, yang mana breeding ini nanti adalah kurang lebih di harga $100 per koi. Ya, jadi satu pasangan ya. Tadi kan rewardnya dari 2 sejoli ini melahirkan 1 koi baru, harganya anggaplah terendah nanti di marketplace itu kan 100 ya. Nah, berarti $100 lah. Nah, gas fee-nya bocoran dari developer itu kurang lebih di $30. Nah, gas fee-nya ini berupa nanti itu koisan dan toki-toki, kurang lebihnya nanti berapa koisan, berapa toki-toki. Gunanya untuk apa gas fee ini? Ya tentunya nanti istilahnya sewa ini juga ya, sewa kandang buat Indohoy, sewa kandang buat honeymoon selama seminggu. Wah, kita aja di hotel semalam mahal ya, apalagi ini seminggu sewa kandang buat Indohoy kan. Nah inilah 30 gas fee ini untuk itu ya, karena nanti breeding ini tidak akan ada di akun ya, tetapi nanti di marketplace. Kita sewa kandang di marketplace kurang lebih $30. Nah jadi 2 koi kita Indohoy selama atau honeymoon selama 7 hari. Nah makanya tadi disarankan satu akun minimal punya 5 koi karena 3 untuk misi, 2 untuk breeding ya. Nah tadi saya sore sempat ada pertanyaan juga, katanya satu akun hanya bisa 1, harus bergantian. Nah ini perlu diluruskan. Jadi mungkin yang disebut gantian itu ya tadi, yang misi ya misi 3. Mungkin nanti kalau yang 2-nya ini sudah maksimum, sudah 8 kali. Nah ini kan di bawah tiap koi memiliki kemampuan 8 kali breeding. Nah nanti gantian, yang sudah 8 kali, ya mereka lah yang melakukan misi. Yang masih perawan, nah itu mulai ternak breeding. Kita penghasilan mingguan dari breeding ya. Tiap koi memiliki kemampuan 8 kali. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita dalam satu akun ini punya 103 koi? Contoh, biar gampang ya. Nah, kita dalam satu akun punya 103 koi. Nah, kan yang diperlukan untuk misi harian cuma 3. Nah, sisanya 100, berarti ada 50 pasang. Boleh nggak dalam satu waktu mereka kawin massal, sewa tempat di marketplace? Boleh ya. Jadi boleh kalau kita dalam satu akun ada 103, yang 3-nya menjalankan misi harian, yang 50-nya yang 100-nya berarti 50 pasang mereka kawin massal, breeding massal di marketplace, sehingga dalam seminggu kita menghasilkan 50 koi baru. Nah itu ya, boleh ya. Nah ini jadi kalau tidak boleh bahaya nanti pemain-pemain kalau sudah banyak mereka kesulitan mencari koi ya. Nah ini jadi ini ilustrasi lagi. Jadi kalau kita punya 50 pasang, contoh seperti barusan, kalau punya 50 pasangan berarti hasil koinya juga sama, akan ada 50 koi baru.
berarti gas fee-nya kurang lebih 50 kali 30 $1.500. Anggaplah harga jual koinnya $100 aja paling rendah. Berarti mendapatkan 50 kali $100 berarti 5.000 seminggu. Dipotong biaya gas fee-nya 1.500, artinya profit mingguannya $3.500. $3.500 Bapak Ibu seminggu cukup apa cukup? Ya, itu bukan sebulan loh, seminggu. Ya, jadi seminggu 3.500 berarti kalau dikalikan 4 dalam sebulan 4 minggu ya berarti berapa? 14.000 ya? $14.000. Kalau $14.000 kali lagi 14.000 berapa? 256 juta. 1/4 M penghasilan kita Bapak Ibu satu bulan dari hanya breeding. Besar apa besar Bapak Ibu? Jadi enggak kita miliarder 2022. Jadi nah tentunya yang jadi yang punya koi. Makanya sekarang mumpung harga masih murah silahkan diborong ya koinya. Kenapa? Karena developer hanya create 50.000 koi saja. 50.000 koi indukan. Kalau Bu Neneng bilang darah murni, ini hanya 50.000 saja. Bapak Ibu kebayang, kita anggap yang paling minim saja satu akun atau satu player cuman punya 5. Berarti kalau hanya 50.000 koi dari developer, 10.000 player saja habis nggak petnya Bapak Ibu? Apa koinnya? Habis ya. Kalau 10.000 player kali 5 dalam satu akun berarti 50.000 koi ini habis. Bagaimana kalau kayak Axie Infinity yang hampir 2 juta player? Anggaplah 1 juta player, 1 juta kali 5 dibutuhkan 5 juta Bapak Ibu. 5 juta ini berarti kalau developer hanya 50.000 masih kekurangan berapa? Masih kekurangan 4.950.000 koi lagi. Dari mana? Wong developer sudah nggak jual lagi. Tentunya kitalah player ini, kitalah yang jadi penghulu, kitalah yang ngawinin koi. Nah ya. Makanya saya bikin satu ini adalah pengkolan pengusaha koi langitan, karena koi kita bukan di air, koi kita di langit ya. Jadi kitalah sebagai penjual atau yang mensuplai koi kita untuk para player-player baru. Nah itu ya, jadi kalau seminggu hanya bisa 1, aduh kasihan nanti antri yang akan beli ya, baik kelamaan. Nah itu ya, jadi disinilah sebagai penghasilan mingguan kita. Berarti bisa lebih besar, disinilah peluang kita lebih besar dibandingkan yang harian ya. Kita breeding di sini. Nah ini kebayang nggak berarti ini penghasilannya kita. Setiap hari main cuman sebentar, setiap minggu jeleger dapat jackpot. Kita dapat gaji sebagai lebih ya, sebagai lebih koi. Nah ini luar biasa. Yang mingguan inilah yang kita kejar. Nah itu ya, kebayang ya penghasilan kita dari breeding. Oke, kalau kolosium adalah pertandingan antar clan. Tiap clan terdiri dari 5 player, tiap player mengirimkan 1 koi terbaiknya dan clan pemenang mendapatkan reward koin-koisan ya. Oke, nah artinya dari game NFT Koisan World ini kita mendapatkan crypto aset, yaitu berupa koisan, koin, dan token toki-toki ya.